Halo kawan garasi, pernah nggak kalian berdiri di parkiran mall, lihat deretan mobil keluarga, terus mikir, ini sekilas mirip semua, tapi mana yang paling worth it ya? Banyak yang terjebak beli mobil cuma karena diskon atau ikut-ikutan tetangga. Padahal, 6 singa MPV di Indonesia ini punya kepribadian yang beda jauh. Hari ini, kita bakal bedah habis-habisan berdasarkan jejak pendapat terbaru. Kita bakal cari tahu siapa yang paling irit, siapa yang paling kencang, dan siapa yang paling tahan banting. Siapkan kopi kalian, kita bedah satu persatu. Daihatsu Xenia, si pengertian yang tahu isi dompet. Kita mulai dari yang paling rendah hati, Daihatsu Xenia. Di forum, orang bilang budget pas-pasan. Ya Xenia, ini bukan ejekan, tapi pujian buat efisiensi. Xenia itu ibarat warung nasi padang langganan kalian. Harganya terukur, porsinya pas, rasanya konsisten, dan nggak banyak gaya. Kamu nggak bakal nemu kemewahan yang bikin silau, tapi kamu dapat mobil yang fungsionalitasnya 100%. Suku cadangnya, sangat berlimpah dari yang KW abal-abal sampai yang original beredar di pasaran. Kalau kalian tipe orang yang menganggap mobil itu cuma alat transportasi dari A ke B tanpa mau pusing cicilan, Xenia adalah jawaban paling jujur. Wuling Convero, si petarung tanjakan. Nah, ini yang unik. Di saat semua MPV modern pindah ke penggerak depan, Wuling Convero tetap setia dengan penggerak belakang. Di forum disebut last man standing. Convero itu ibarat sepatu boot gunung. Mungkin gak senyaman sepatu kets buat jalan di mall, tapi kalau kalian tinggal di daerah yang jalannya banyak tanjakan curam atau sering bawa muatan overload, penggerak belakang Convero bakal kasih dorongan yang nggak dimiliki mobil penggerak depan. Ini mobil buat kalian yang pekerja keras dan butuh tenaga ekstra dari roda belakang. Toyota Veloz Hybrid, si jenius yang alergi SPBU. Lanjut ke Veloz Hybrid, judulnya jelas, cari paling irit. Ya Veloz Hybrid, ini adalah kasta tertinggi soal teknologi hemat energi. Bayangkan Veloz Hybrid ini seperti smartwatch yang punya power saving mode super canggih. Dia tahu kapan harus pakai baterai listrik yang gratisan dan kapan harus minta bantuan bensin. Di kemacetan perkotaan, mobil bensin biasa bakal nangis lihat jarum indikator turun. Tapi Veloz Hybrid tetap tenang. Ini pilihan buat kalian yang tech savvy dan nggak mau waktu produktivitasnya habis cuma buat antre di SPBU. Mitsubishi Xpander, si model yang manjain badan. Kalau kalian tanya mana yang paling ganteng dan nyaman, mayoritas bakal jawab Xpander. Suspensi Xpander itu salah satu yang terbaik di kelasnya. Nggak ada lawan kalau soal empuk. Xpander itu ibarat sofa ruang tamu yang dipindah ke jalan raya. Desainnya ganteng, bikin kalian pede pas turun di lobi hotel atau kondangan. Duduk di dalamnya pun rasanya beda, kedap suaranya oke, dan bantingan suspensinya nggak bikin badan pegal. Kalau prioritas kalian adalah kenyamanan anak istri dan gengsi saat berkendara, Xpander masih jadi juaranya. Hyundai Stargazer, si robot pelari sprint. Lalu ada Hyundai Stargazer. Banyak yang kaget pas pertama kali injek gas mobil ini. Mesin Smart Stream-nya ini responsif banget. Stargazer ini ibarat smartphone spek gaming dengan desain futuristik. Tampilannya mungkin kayak pesawat luar angkasa, tapi performanya itu real. Buat kalian yang suka nyalip di jalan tol atau butuh tenaga instan saat mobil penuh penumpang, Stargazer nggak bakal bikin kalian kecewa. Dia MPV paling bertenaga yang bisa kalian beli saat ini. Suzuki R3, si tua-tua keladi yang nggak mau rusak. Terakhir, Suzuki R3. Ada komentar lucu di forum, Matic Purba, ya R3. Tapi tunggu dulu, di dunia otomotif, Purba itu artinya durable, alias awet.
R3 dengan transmisi matic konvensionalnya itu ibarat Nokia 3310 atau jam tangan analog. Nggak banyak fitur aneh-aneh yang bikin pusing. Tapi kalau disuruh jalan 10 tahun ke depan, dia yang paling mungkin tetap sehat walafiat. Biaya perawatannya murah, spare part-nya melimpah, dan nggak rewel. Ini pilihan paling aman buat kalian yang mau mobil tahan lama tanpa perlu sering-sering ke bengkel resmi. Berikut detail analisisnya. Berdasarkan konsumsi BBM, juara umum Veloz Hybrid. Teknologi hybridnya membuat mobil ini seolah lupa cara mampir ke SPBU, terutama di kemacetan kota. Lalu runner-up-nya Stargazer dan Xenia. Keduanya punya manajemen mesin yang sangat efisien untuk penggunaan luar kota. Dengan catatan Convero sedikit lebih boros karena sistem penggerak belakang dan bobot yang lebih berat demi durabilitas. Lalu, berdasarkan performa dan transmisi. Stargazer menggunakan transmisi IVT yang sangat halus tapi tetap responsif. Cocok buat yang suka ngebut. Berikutnya Expander. Menang di suspensi, ground clearance-nya tinggi 220-225 mm, tapi tetap stabil, paling enak buat liburan keluarga ke medan yang agak kasar. Lalu ada R3, masih mengandalkan transmisi otomatis konvensional 4-speed yang kuno, tapi perawatannya paling murah dan paling tahan banting untuk jangka panjang 10-15 tahun. Berikutnya, value for money. Convero harga paling murah di kelasnya, tapi sudah dapat kapasitas 7-8 penumpang dengan AC double blower dan RWD. Berikutnya, Xenia. Pilihan tengah-tengah yang paling aman untuk nilai jual kembali atau resale value yang stabil. Berikut data komparasi MPV Indonesia 2026. Jadi kawan garasi, pilihannya kembali ke kalian. Butuh yang paling logis buat dompet, pilih Xenia. Sering lewat tanjakan ekstrim, pilih Convero. Mau paling irit di kota, pilih Veloz Hybrid. Mengutamakan kenyamanan dan gaya, pilih Expander. Butuh performa kencang, pilih Stargazer. Atau mau yang awet selamanya, pilih R3. Nah, dari ke-6 jagoan tadi, mana yang bakal parkir di garasi rumah kamu? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, dan ceritain pengalaman kalian yang udah pakai salah satu mobil ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info otomotif dari kawan garasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu aspal.